Ya, hari ini kita bahas tentang mikroskop dulu ya. Jadi babnya sebenarnya tentang sistem organisasi kehidupan, gitu ya. Sistem organisasi kehidupan. Jadi di sini sistem organisasi kehidupan. Ya. Jadi kehidupan oleh makhluk hidup ya, itu sebenarnya bisa dipelajari sistem organisasinya mulai dari tingkat yang terkecil sampai tingkat yang kompleks. Jadi ini ada gambar ya, ilustrasi bagaimana kehidupan itu mulai dari tingkatan yang terendah yaitu molekul ya. Molekul bisa membentuk sel, sel menyusun jaringan, jaringan menyusun organ, organ menyusun sistem organ, lalu selanjutnya sistem organ itu menyusun organisme atau makhluk hidup. Beberapa makhluk hidup itu menyusun sebuah ekosistem dan seterusnya, seperti itu. Jadi misalkan kalau kita lihat harimau ini ya, harimau ini itu hidup di misalkan daerah savana gitu ya, tahu savana ya, padang rumput misalkan ya, atau di hutan seperti itu. Lalu selanjutnya harimau ini dia memiliki sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini bagaimana sistem itu dari makan, harimau itu makan sampai keluar jadi kotoran. Itu sistem pencernaan. Di antara sistem pencernaan itu ada beberapa organ, misalkan mulut, gigi, terus habis itu kerongkongan, lalu lambung, usus, dan anus seperti itu. Nah, jadi itu beberapa organ. Lambung itu masuk organ, ya. Jadi sistem pencernaan itu gabungan dari beberapa organ. Salah satunya contohnya lambung. Nah, lambung ini ada penyusunnya, namanya jaringan, gitu ya. Ada jaringan kulit atau epitel, ada jaringan otot. Lambung itu bisa meremas makanan, gitu ya. Ada otot lambung, ada jaringan saraf, di lambung ada sarafnya, ada jaringan darah gitu ya. Jadi di lambung itu sel-selnya butuh asupan oksigen untuk bekerja. Nah, seperti itu macam-macam jaringan. Lalu di setiap jaringan misalkan kita ambil jaringan epitelnya di lambung atau kulitnya lambung, itu ada selnya. Nah, sel epitel lambung itu tersusun oleh inti sel, badan sel, lalu setiap susunan sel itu disusun oleh partikel yang lebih kecil yang disebut dengan molekul, seperti itu ya. Jadi kita mempelajari itu pada materi ini tentang organisasi kehidupan. Di sini kita nanti ya mencoba ya untuk menggali secara langsung melalui kegiatan praktikum gitu ya. Jadi praktikumnya nanti kita akan berinteraksi dengan tumbuhan dan diri kalian gitu ya. Jadi ini nanti kita pakai alat bantu mikroskop untuk mengidentifikasi susunan dari sel dari tumbuhan, sel dari bagian tubuh kalian, gitu ya. Nah, sebelum mengarah lebih jauh ke sana, kita nanti wajib memahami bagaimana
bekerja dengan mikroskop, gitu ya. Kita harus memahami bagaimana bekerja dengan mikroskop. Jadi sekarang kita pelajari dulu mikroskop, gitu ya. Kita pelajari dulu mikroskop. Ini saya sudah bawa mikroskop. Jadi kita lihat satu dulu, gitu ya. Kita lihat satu dulu, gitu ya. Nah, mejanya kurang satu, tambahin satu lagi, biar lebar. Tambah satu meja lagi. Ya. Nah, ini untuk ilustrasi saya jelaskan dulu. Saya bawa satu mikroskop dulu. Harapannya kalian memperhatikan, paham. Nanti ketika pegang waktu praktikum kalian tidak bingung, seperti itu ya. Jadi ini mikroskop. Ya, ada. Apa gunanya? Mikroskop ini bisa digunakan untuk mengamati benda yang ukurannya sangat kecil, seperti itu ya. Jadi, misalkan kita ingin mengidentifikasi susunan ya, susunan kasar gitu ya, dari sel, entah itu hewan, tumbuhan, atau bahkan bagian dari jaringan tubuh kalian gitu ya. Nanti kita nyoba pipi kalian. Nah, nanti kita coba pipi kalian. Ya. Nah, kita bisa lihat itu dengan mikroskop, gitu ya. Jadi di sini mikroskop disusun dari beberapa bagian, gitu ya. Bagian-bagian itu bekerja bersama sehingga bisa digunakan untuk melihat objek yang kecil, yang berukuran mikroskopis, ya. Hal ini bisa membantu memecahkan persoalan tentang organisme atau makhluk hidup yang berukuran kecil, semacam bakteri. Kita bisa melihat bakteri enggak Ustadz pakai mikroskop? Bisa, gitu ya. Tetapi terlihat sekilas, gitu ya. Terlihat sekilas, tidak detail seperti itu. Tetapi bisa, gitu ya. Nanti kita akan coba, mungkin saya ada bakteri di atas, gitu ya. Bakteri untuk pupuk kompos, pembuatan pupuk untuk dunia pertanian. Nanti bisa kita coba posisi bakterinya dorman atau hibernasi, gitu ya. Nanti bisa diaktifkan. Nanti kita coba bagaimana mengamatinya dengan mikroskop, seperti itu. Nah, sebelum praktek, kalau tidak tahu alatnya, nanti bisa jadi bumerang, gitu ya. Tidak tahu cara membaca datanya, seperti itu. Nah, kita pelajari komponen-komponen mikroskop, nah, gitu ya. Jadi mikroskop ini disusun dari ini ya, penyusunnya. Saya perbesar, kelihatan ya. Oke. Jadi yang pertama lensa okuler yang dekat dengan mata, gitu ya. Lalu tabung, ya. Lalu revolver. Revolver ini untuk mengubah lensa, gitu ya. Jadi bisa dipasang beberapa lensa. Lensa apa? Lensa objektif. Lensa objektif ini lensa yang dekat dengan objek yang akan diamati, gitu ya. Objeknya nanti ditaruh di mana? Di meja preparat. Nah, di sini ditulis meja benda, gitu ya. Ini meja ini tempat naruh preparat, sediaan yang akan diamati. Nah, ini ada penjepit. Penjepit ini nanti digunakan untuk menjepit kaca yang isinya itu jaringan dari makhluk hidup yang akan kita amati. Misalkan kita akan mengamati daun, maka daun itu kita iris setipis mungkin, lalu daun itu ditaruh di kaca dengan posisi terjepit, jadi ada dua, kacanya namanya kaca preparat. Lalu selanjutnya
Ditaruh kacanya di penjepit ini, kita pilih perbesaran dengan lensa objektif tertentu, lalu selanjutnya kita amati objeknya melalui lensa okuler, gitu ya. Di atas ini. Lalu di bagian bawah ada diafragma. Diafragma itu lubang tempat kita mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan menembus ini preparat gitu ya. Jadi di bawahnya ini nanti ada cahaya gitu ya. Cahaya dari mana? Sumber cahaya dari bawah ini, bisa dari lampu, bisa dari ini cahaya matahari yang dipantulkan. Kalau ini pakai cahaya matahari yang dipantulkan. Ini pengatur kasar, pengatur halus, ini kaki-kaki. Gitu ya. Nah, kalau kita dekati alat ini ya. Jadi seperti ini ya bentuknya. Ini kaki-kakinya bagian bawah. Lalu selanjutnya ini lensa yang di sini. Letak lensa okuler, yang di bawah sini lensa objektif. Kok enggak ada lensa objektifnya Ustadz? Kok hanya ada revolver saja? Ini revolvernya ya. Nah, ini revolver. Kalau mau diputer bunyinya klik gitu ya. Nah, lensanya masih ada di dalam tabung-tabung kecil ini. Ya. Lensa okulernya di dalam sini, lensa objektifnya di dalam sini. Jadi kita merakit dulu. Seperti itu ya. Lalu ini meja sediaan. Perhatikan ya. Nanti waktu praktikum tidak bisa. Meja sediaan, ini penjepitnya. Nah ya, nanti kaca preparatnya dijepit di sini. Nah seperti itu ya. Kacanya belum saya sediakan sekarang, nanti takutnya pecah. Soalnya tipis sekali kacanya. Seperti itu. Lalu di sini kalau dilihat di mejanya ini ada lubang. Buat apa? Jadi lubangnya ini buat jalannya cahaya. Jadi cahayanya nanti misalkan itu dibuka sedikit. Nah, itu buka lagi. Nah, cahaya dari sana kita posisikan cahayanya itu seperti ini ya. Nah, kita posisikan cerminnya itu seperti ini supaya cahayanya itu mantul dari sana. Naik ke atas menuju lensa objektif lalu ke lensa okuler sehingga kelihatan terang oleh mata. Paham? Gitu caranya. Kalau posisinya seperti ini, nah kita arahkan ke sana. Gitu ya. Nah, gitu. Pokoknya arah cahaya datang dari mana, ini diarahkan, gitu ya. Misal cahaya dari sana. Kalau pakai lampu dinyalain aja lampunya. Langsung nembak dari bawah lampunya, seperti itu ya. Terus selanjutnya kita bisa Nah, seperti ini ya. Membengkokkan ini. Ya. Lalu ini nanti diatur bagaimana biar cahayanya itu bisa Nah, seperti ini. Ini bisa dibengkokkan, kita bisa sambil duduk gitu ya. Preparatnya di sini. Seperti itu ya. Terus habis itu ini bisa dinaik turunkan. Nah, seperti ini. Tabungnya ya, tabung lensanya bisa dinaik turunkan. Jadi lensa objektifnya nanti lebih dekat ke preparat. Terus habis itu kita bisa, kalau ini ngunci ya kelihatannya ya. Ya, ini ya seperti itu. Sehingga lebih jelas seperti itu. Lalu selanjutnya ya, kita coba pasang gitu ya. Coba pasang lensa okuler dan lensa objektifnya ya. Masangnya seperti ini. Ini ya. Ini wadah lensa okulernya, tabungnya. Lalu selanjutnya kita coba kalau ini kelihatannya di bagian
Bentar. Oh, ini yang anunya. Ini lensa objektifnya kelihatannya ini. Lensa objektifnya dipasang seperti ini ya. Pasang seperti ini di bagian bawah sini. Ini kelihatannya kok, oh sini. Ini ya. Jadi yang tutup hitam ini yang wadah dengan tutup hitam ini isinya lensa objektif seperti itu. Kenapa? Ya, yang digambar itu pakai lampu. Ada satu lagi, mana satu lagi? Ini okuler. Yang ini okuler. Gini ya. Oke, ada di sini ada dua lensa objektif ya. Lalu lensa okulernya gimana? Pakai tabung ini ya. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita pasang di mana tadi? Seperti ini ya tadi ya. Seperti ini ya. Nah, ini kita pasang tabung lensa okulernya. Jadi yang hitam ini ya. Nah, ini tabungnya ini. Ini lensanya ya, lensa okulernya. Perbesaran 12,5 kali. Kalau yang bawah ini perbesarannya pilihannya berapa kali ini? Ada dua jenis gitu ya. Seperti ini. Jadi lensa ini misalkan perbesaran 5 kali. Nah, seperti ini. Bisa dirubah-rubah. Ada 3 pilihannya. Ini perbesaran 10 kali ke atas. Seperti ini ya. Lalu kalau melihat nanti bisa dinaik turunkan seperti ini. Biar lensa objektifnya lebih dekat ke preparatnya. Jadi seperti itu ya. Kalau mau merubah lensa objektifnya, nah, seperti ini, diputar revolvernya. Kalau mau menjauhkan, mendekatkan, seperti ini. Jadi
Oh, ininya masih ditutup. Ini harus dibuka ini ya. Ini bisa ditutup seperti ini, lubangnya. Nah, seperti ini. Ini ada lubangnya. Cari cahaya. Lalu ini dipasang. Lalu ini diputar. Nah, tinggal preparatnya aja. Ayo. Jadi gitu ya. Kalau yang ini perbesaran berapa kali ini? Ini perbesaran 5 kali juga. Saya taruh agak ke tengah. Nah, silakan bila mau lihat bisa berdiri maju tapi bergantian ya. Ya, silakan. Ya wes, sini 3-3 maju ke depan. Tiga ya. Mana yang disebut lensa okuler? Ya, disentuh yang di sini. Mana lensa okulernya? Oke, lensa objektifnya mana? Lensa objektifnya. Revolver yang mana? Revolver yang ini. Ini revolver. Ya. Dicoba putar. Revolver. Ya, boleh. Itu revolvernya. Untuk ganti pilihan lensa objektif. Untuk mendekatkan sama menjauhkan tabung lensa. Oke. Meja preparat, ya. Penjepit preparat, nah seperti itu. Terus habis itu cermin. Diafragmanya yang mana? Diafragmanya yang ini. Ini loh. Kamu lihat ini di meja ini. Diafragma itu lubang. Ini kan lubangnya besar. Ini lubangnya kecil, diafragma kecil. Ya, ini diafragma agak besar dikit. Jadi diafragma itu lubang jalannya cahaya dari cermin. Paham? Jadi itu susunannya. Sekarang pengenalan dulu ya. Pertemuan selanjutnya saya usahakan praktek gitu ya. Gimana caranya urutannya kalau kita mau ngelihat objek. Objek preparat. Gimana caranya? Preparatnya taruh mana? Taruh di sini. Taruh di meja, dijepit, terus habis itu di cahaya. Terus habis itu cahaya diatur. Ya. Diafragmanya dibuka paling lebar dulu. Ya. Terus habis itu revolvernya diputar, pilih lensa. Terus habis itu ini pilih mau perbesaran berapa gitu ya. Misalkan perbesaran yang rendah dulu 5 kali. Terus selanjutnya didekatkan, dijauhkan sampai kelihatan jelas. Coba lihat. Kan ada jarumnya kalau tidak salah itu. Apa bedanya lubang besar, diafragma besar dengan diafragma yang kecil? Benar, cahaya masuk. Kalau lubangnya besar berarti cahaya masuk banyak. Ya kan? Banyak. Itu sama seperti mata. Kalau pada malam hari atau di ruangan gelap, mata itu pupilnya buka besar. Diafragnya buka besar. Kenapa? Cahayanya itu sedikit sehingga dibuka yang lebar biar cahayanya itu banyak yang masuk. Tapi kalau kamu di luar siang hari, itu mata tengahnya itu mengecil. Kenapa? Karena terang sekali. Biar sedikit aja yang masuk. Artinya kalau ruangannya gelap, nanti kamu pilih lubangnya yang paling besar. Ya. Tapi kalau terang sekali ruangannya, kecilin. Ya, gitu ya, kecilin diafragmanya. Paham? Ya, paham. Nah, ya wes. Lihat dulu ya. Nunggu preparat ya, kalau mau lihat silakan.
Oke, sudah? Coba ini lihat. Nggak bisa. Jadi objek yang mau diamati harus tembus cahaya. Kalau pipik ya bisa. Nanti diiris sedikit, terus habis itu dikit aja, dikorek dikit, terus habis itu ditaruh di meja preparat, terus habis itu dilihat, gitu ya pakai mikroskop, gitu ya. Darah gimana sih? Hah? Kalau darah bisa darah. Nah selanjutnya siapa lagi yang mau? Siapa yang mau maju? Nah sekarang mana lensa okuler? Okuler itu yang dekat dengan mata. Mana lensa objektif? Oke, objektif itu yang dekat dengan objek. Mana meja benda? Oke, mana jepitan preparat? Ini penjepit preparat itu ya. Ini loh. Nanti kalau mau jepit ini diangkat dikit terus jepit. Gitu ya. Mana tabung lensa? Ini. Ya, tabung lensa pokoknya sepanjang ini. Mana revolver? Revolver. Yang ini revolver. Ini revolver ini. Ini revolver. Ya. Ini revolver. Coba diputar revolvernya. Oke. Sudah? Mana pengatur dekat jauhnya tabung lensa? Nah, coba. Kalau mau dekatkan, jauhkan. Seperti itu. Mana diafragma? Ya. Coba diputar diafragmanya. Diafragmanya. Berapa di satu set ini? Ini punyanya sekolah. Kira-kira Pengadaan bagian ini, sarpras. Sekolah yang ngadain. Iya, saya tidak tahu harganya. kira-kira berapa harganya? Iya, mungkin Berapa? jutaan mungkin. 20? Kurang tahu saya. Ya enggak ojeknya enggak ada. Ya. Nah, diafragma ini ada yang lebar, ada yang kecil. Apa bedanya diafragma lebar sama kecil? Iya, cahaya itu. Kalau yang lebar cahaya langsung banyak. Kenapa? Kalau ruangannya gelap, pakai diafragma yang lebar. Kalau ruangannya terang, pakai diafragma yang kecil. Ya. Terus setelah itu gimana caranya kalau dapetin cahaya? Coba arahin dulu sampai kelihatan di sini terang. Ya, pakai diafragma paling besar aja dulu. Diafragmanya pakai paling besar. Ya. Terus habis itu sudah kelihatan terang, arahin. Sudah? Terus habis itu ya atur ini. Kan itu lampunya juga dicopot gitu. Ya, kalau ini sumber cahayanya lampu, lampunya dinyalain langsung. Nembak. Kalau ini dari luar. Nah, coba arahin ke sana. Cerminnya. Jumat berarti tak. Kenapa? Jumat praktek. Nanti kita lihat jadwalnya. Udah terangkan. Terang? Nah, jadi kalau ada objeknya, nanti kita bisa lihat objeknya itu. Susunannya seperti itu. Iya. Biar pintar. Dulu Sat, kita dulu. Ganti Sat. Coba aja. Ini tuh apa Sat? Kenapa? Lensanya tuh bisa berdiri sendiri Sat. Ini pengunci. Pengatur itu. Pengatur halus. Pengatur halus, ya. Mungkin jauh dekat tapi yang halus. Ya. Oh, sedikit-sedikit ya. Ya. Ini kan kelihatan geraknya nyata ya. Ini halus, ini ditutupin gelap. Sat, lensanya tuh bisa berdiri sendiri Sat. Lensanya mungkin ada kalau digambar bisa. Sudah? Gantian. Ayo gantian. Tiga Sat. Kalau mau jauh, Sat. Sat. Siapa lagi? Bertiga. Siapa lagi? Yang lainnya minggir. Ayo. Ayo sini. Taruh, ayo taruh. Oh, nggak bisa. Apa itu? Kok rusuh Sat ininya? Iya.
Mana lensa okuler? Nih. Mana lensa objektif? Nih. Mana revolver? Nih. Mana tabung lensa? Nih. Ya, ini tabung lensa. Mana meja preparat? Mana penjepit preparat? Ya, mana diafragma? Ngaturnya mana? Ini diputar gini ya. Nah, diafragma. Mana cermin pemantul? Nah, seperti itu. Di situ. Mana pengatur jauh dekat tabung? Nah, ini ya. Ini yang kasar, ini yang halus gitu ya. Misalkan sudah kelihatan, tapi mau dihalusin gambarnya yang terlihat di okuler. Ini pakai yang ini. Paham ya? Jadi ngelihatnya nanti 2 kali, deketin mata, dideketin, diputer. Lalu selanjutnya ini diputer biar halus yang bawah. Paham? Nah, seperti itu. Coba. Kalau terlalu silau, kecilin diafragmanya. Kecilin diafragma. Jangan ditutupin yang sebelah sini. Coba kecilin diafragmanya, bedain. Apa bedanya? Bisa bedain. Coba Ditaruh dulu. Agak tambah itu ya, berkurang ya cahayanya ya. Kalau diafragmanya dikecilin. Usah apa dulu? Aduh, mana putar. Apa itu yang ada hitam muncul? Itu apa? Mungkin ini ada kayak Bisa bersaru. ya di lensa okulernya. Oke, ganti. Kelompok selanjutnya. Siapa lagi? Kamu sudah, minggir. Oh iya, kan punya orang. Enggak, ganti. Ayo, siapa lagi? Ya, sini. Nah, ini bertiga. Bertiga. Ya wes, satu lagi. Udah bertiga. Udah. Ini bertiga. Iya. Siapa kamu? Ini lo udah bertiga. Ayo sudah, Rehan, duduk kan. Habis ini. Mana lensa okuler? Mana lensa objektif? Mana revolver? Ya, coba diputar revolvernya. Nah, kayak gini ya. Apa gunanya revolver? Untuk mengganti lensa objektif. Gitu ya. Jadi lensa objektifnya ini kan ada beberapa jenis gitu ya, perbesarannya. Kalau mau mengganti pakai revolver diputar. Gitu ya. Terus habis itu mana meja preparat? Ya. Mana penjepit preparat? Ya. Terus mana diafragma? Ya. Apa gunanya diafragma? Ya, untuk menurunkan sama menaikkan intensitas cahaya gitu ya. Jadi kalau terlalu terang, maka dipilih diafragma diganti ke diafragma yang agak kecil. Gitu ya. Lalu selanjutnya, mana lensa pemantul? Nah, jadi ini sebagai sumber cahaya. Gitu ya, lensa pemantul. Terus mana pengatur jauh dekat lensa ke preparat? Ini ya. Ini pengatur halus. Ya, pengatur tabung lensanya ke meja preparat. Lalu selanjutnya, apa gunanya yang kecil ini? Penghalus. Ya, penghalus. Jadi diatur diafragmanya, lensa arah cahayanya, didekatkan matanya, terus habis itu diatur ini ya, ulir yang besar sama ulir yang kecil. Ayo duduk, balik duduk. Balik duduk. Microsoft ya, cepet deh. Baca nih. Terus virus. Jangan di situ, arah cahaya datang. Terang. Bisa. Yang di situ. Ayo minggir. Terangkan nih. Terang. Gelap nih. Gelap sekali loh. Ininya diatur ini. Nah, ini. Sudah. Ini coba ini coba, ayo. Kamu mau lihat, coba lihat. Ini coba. Ada cair minyak kecil. Balik. Gitu ya, paham ya? Ada pertanyaan? Ustaz, lensa objektifnya cuma 2 Ustaz. Ada.
Satunya mana lensanya? Ini, Dut. Oh ya, taruh. Terus kelompok selanjutnya. Lensa objektifnya kok kurang satu. Iya, cuma 2. Set kapan, Set? Nah, ayo. Mana satu lagi kok 2? Tantra sini, Tanta. Mana lensa okuler? Lensa objektif? Mana revolver? Mana tabung lensa? Oke. Revolvernya ini kalau mau mengganti seperti ini ya. Mana meja preparat? Penjepit preparat? Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya mana lensa pemantul? Diafragma? Nah, diafragma apa gunanya? Masukkan cahaya. Mengatur cahaya. Kalau di tempat terang pakai diafragma besar apa kecil? Kecil. Kecil. Kalau tempat gelap diafragma besar. Lalu selanjutnya kalau ngatur ini jarak tabung ke preparat, ya. Apa gunanya yang kecil ini, ulir kecil ini? Untuk menghaluskan, gitu ya. Urutannya bagaimana? Preparatnya ditaruh, lensa pemantulnya diatur, terus habis itu revolvernya ditaruh, diputar, dipilih, lensa objektifnya, lalu ulir yang besar diatur untuk menghaluskan yang kecil. Kok belum gini? Udah. Jangan di sini, arah cahaya. Nah, gitu ya. Coba, bisa kelihatan terang nggak? Aku mau lihat. Kelihatan terang. Kalau belum diatur supaya kelihatan terang. Ya, ya. Ya, saya gantian setelah ini ya. Sudah? Kamu belum tadi? Berdua ini belum? Hah? Itu, yang tidur itu 2 itu. Nyoba, Dut. Bangunkan. Ganti ini ya, Dut. Ini udah 12,5. Kalau yang di HP itu gimana cara ngesutnya? Oh, ada alat bantu tambahan. Ayo Rifki sama sebelahnya sini. Ayo sudah diem, ayo, duduk. Noval. Balik. Terjadi tetap metat. Sudah ya? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat ngapain, Dut? Jumat? Nanti tunggu info dari saya.